Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Diawali dengan diperlihatkan Ki Paron-Waja bersama para pendekar sakti mandraguna lainnya pada masa itu, di mana si Paron mencoba mengeluarkan ajian bayangan ganda untuk menguasai ilmu pecahan pedang beracun. Dan ya, si Paron pun mengaku kalah atas Sang Prabu yang sanggup meniru berbagai gerakan lawannya, yang mana bahwa ajian Desendria sendiri merupakan ilmu 10 indera yang mampu membaca dari berbagai ilmu, apalagi dengan kondisi yang cukup matang. Namun Ki Brangas sendiri menghargai itu semua, dan akan tetapi selaku seksama para pendekar yang terhormat dan rasanya tak pantas mundur sebelum mencoba dengan jurus-jurus keahlian mereka, dan lalu tiba-tiba kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar memperebutkan atas berhak memiliki tabib Sliwa yang sangat manjur sepenuhnya, di mana tibalah giliran Kitra Genjit melawan Sang Jaka Kelana untuk menentukan keunggulan di antara mereka tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Dewi Kenanga yang merasakan seorang kewes pun berniat untuk bermain sorong, sehingga langkahnya pun terhenti di saat dihadang oleh para pendekar lainnya. Terlihat Sliwa dalam kondisi tak bisa berkutik lagi bahwa Dewi Kenanga menunjukkan taringnya. Barang siapa yang berani maju selangkah lagi untuk sukses, maka akan kupatahkan leg tabib Sliwa. Dan lalu tiba-tiba tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna, padahal umurnya masih muda. Sang Prabu alias Jaka Kelana pun sangat heran atas semua para pendekar di luar sana menginginkan Sliwa, dan lalu Sliwa pun berkata kalau dirinya hanyalah seorang dukun biasa yang tinggal dalam sebuah guha di hutan seribu bunga, sehingga besar kemungkinan tidak tahu menahu perihal tersebut. Dan alhasil Jaka Kelana pun mengetahui kalau tabib Sliwa yang tinggal seorang diri tak lain dan tak bukan adalah titisan terakhir Betara Surya untuk sementara waktu. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Singkat cerita, malam pun poin di mana Sliwa berkata bahawa sangat kagum kepada Sang Prabu yang sanggup membabat habis para pendekar itu. Hingga lalu Jaka Kelana pun berkata kalau Aji Desendria itu bisa meminjamkan kita pikiran terhadap lawannya, serta memudahkan kita untuk mengantisipasi di satu masalah, di mana Sliwa yang mendengar hal sedemikian rupa pun meminta Sang Prabu agar mau mengangkatnya menjadi murid. Dan akan Tapi saat ini, tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu.
Sin beralih ke sebuah guha yang merupakan sarang Dewi Kenanga alias jelmaan siluman serigala, di mana bahwa ia menceritakan atas kejadian tempoh hari kepada kedua saudarinya di saat berhadapan langsung dengan pemuda itu yang sangat tangguh atas kesaktiannya yang entah berantah ia dapatkan itu. Karena ilmu aji desendria tersebut merupakan ajian yang sangat ditambah-dambakan oleh setiap para pendekar di atas muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap. Keesokan hari pun tiba. Prabu Angling Dharma selaku Jaka Kelana menanyakan tentang persoalan di mana Suliwa yang merupakan sebagai seorang tabib di sana sedang menguburkan prajurit Halimun Petak yang sudah berantakan di hutan tersebut. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di saat itu pula Suliwa yang melihat Nila Soraya dalam kondisi tak sadarkan diri akibat di sekeliling tubuhnya telah dipenuhi oleh si luka, hingga Suliwa berniat ingin mengobatinya, dan akan tetapi inilah yang terjadi. Akibat tekanan batin yang sangat kuat, bahkan sampai-sampai Nila Soraya mengira yang di hadapannya itu adalah Sudamani yang telah membobolkan celengan serambinya serta 11 orang seperguruan Halimun Petak, dan lalu tiba-tiba Kubunuh kau, Sudamani. Kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. berhubung penyakit Nila Soraya terlalu parah dan mau tidak mau, Jaka Kelana berpendapat agar dibawa saja ke Padepokan Sugaluh untuk ditangani langsung oleh Empuh Mahasyura di sana. Dan kamu ikut aku. Baik, Tuan. Sin berpindah ke Sugaluh. Terlihat Galuh Parwati selaku anak satu-satunya daripada pimpinan padepokan tersebut sedang berusaha untuk mengimbangi ilmunya. Sedangkan Empuh Mahasyura baru saja mendapatkan sasmita gaib bahawa ada yang menuju kemari dalam jumlah lebih kurang sekitar 3 orang untuk menyambungkan tali silaturahmi. Siapa? Gusti Prabu Angling Dharma. Padepokan itu didirikan oleh ayah Empu Mahasyura, bernama Pangeran Suryapati, yang melarikan diri dari kejaran prajurit Mamenang yang ingin membunuhnya karena memberontak kira-kira 50 tahun yang lalu. Bagaimana Tuan bisa sampai ke sana? Aku pernah menolong istrinya yang hampir tenggelam di Sungai Sugaluh ini waktu berburu. Sejak itu kami bersahabat dengan sang empu. Setibanya di sana, malam pun poek, di mana Empuh Mahasyura dalam seketika itu pula langsung menangani Nila Soraya. Sedangkan di luar sana, di mana Galuh Parwati yang sangat jarang keluar pondok, bahkan tidak sama sekali, hingga di malam itu pula langsung mendapatkan pandangan pertama terhadap ketampanan Suliwa yang memungkinkan hingga mereka sepakat. Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Sementara itu, Prabu Angling Dharma mengatakan kepada Empuh Mahasyura yang sudah dianggap menjadi guru sehidup semati, di mana sang Prabu memilih berkelana untuk sementara waktu dengan sebab di Kedaton Malwapati
terlalu banyak kenangan Dinda Sentiawati hingga Puh Mahasura pun menegaskan Prabu Angling Dharma. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Di mana Suliwa yang akan dititipkan di Sugalu oleh Prabu Angling Dharma. Di saat itu pula, dambaan hatinya Galuh Parwati pun mengajarkan tata cara awal pondasi untuk menciptakan satu wadah yang besar agar semua ilmu cepat terserap olehnya. Dan inilah yang terjadi. Kenapa kakak tidak menangkis? Nini kan tidak menyuruh saya untuk menangkis. Kalau gitu, Di mana Biyung yang melihat hal tersebut seakan-akan tidak memungkinkan berlaku untuk santri baru dikarenakan terlalu keras pukulan Galuh Parwati untuk Suliwa, mengingat agar betah di sana juga tak luput disaksikan langsung oleh Prabu Angling Dharma sendiri. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. maafkan saya, kakak. Dan ya, terlihat Nila Saroya yang baru lekas sembuhnya berniat mencari udara segar di luar sana, dan akan tetapi dalam seketika itu pula, di saat melihat para prajurit yang sedang berlatih, tiba-tiba tangkurnya kumat lagi bahwa mengira mereka adalah Sudamani yang pernah masuki cacing berototnya, dan lalu tiba-tiba Kau harus mampus, Sudamani. Jangan! Jangan, Galuh! Sehingga pesan yang bisa kita ambil di episod ketiga ini bahwa prasangka baiklah terhadap seksama makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Ja ubelet tapak, du ubelet punggung, dan filem pun tamat.